Perkenalkan, nama saya Bayu Niza Peldo dengan NIM 19250648 dari kelas 19-2A24 dengan nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habis Gustianto dengan NIM 192511897 dari kelas 19-2A24. Perkenalkan, nama saya Zalfa Abirnada dari kelas 19-2A24 dengan NIM 1925126. Perkenalkan, nama saya Felicia Larega Putri dengan NIM 19252533 dari kelas 19-2A24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Ibrahim, kelas 19-2A24, nomor absen 8, NIM 19250553. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Syukrillah dengan NIM 19250511 kelas 19-2A24. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan. Berasal dari kata wawas bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Nusantara berasal dari kata nusa atau pulau dan antara. Dalam konteks Indonesia ini merujuk pada kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, kita akan membahas pentingnya wawasan Nusantara. Jika identitas nasional adalah siapa kita, maka wawasan Nusantara adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitarnya sebagai satu kesatuan. Wawasan Nusantara penting karena dapat menjaga persatuan wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Walaupun terpisah oleh laut dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda, seluruh wilayah Indonesia tetap merupakan satu kesatuan yang utuh. Selain itu, wawasan Nusantara juga membantu memperkuat dan menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, wawasan Nusantara juga mendukung ketahanan nasional. Dengan adanya rasa persatuan dan kesadaran bahwa kita adalah satu bangsa, Indonesia akan lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap wawasan Nusantara sangat penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bagaimana dengan sejarahnya dari Deklarasi Juanda hingga sekarang? Yang pertama, pada masa pre-1957. Pada masa itu, wilayah laut Indonesia sangat sempit, hanya 3 mil dari garis pantai, yang merupakan warisan wilayah kolonial Belanda. Dampaknya, wilayah laut di antara pulau-pulau Indonesia menjadi laut internasional atau laut bebas yang dapat dimasuki oleh kapal asing. Yang kedua, pada masa krusial yaitu 13 Desember 1957. Disinilah terjadinya perubahan. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa laut di antara pulau-pulau Indonesia kini bukan lagi laut bebas, melainkan laut teritorial yang sah menjadi milik Indonesia. Yang ketiga yaitu UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1982. Melalui Konvensi Hukum Laut PBB, Indonesia mendapatkan pengakuan secara internasional dan diakui menjadi negara kepulauan. Jadi, wawasan Nusantara memiliki 3 unsur utama yang saling berkaitan, yaitu wadah, isi, dan tata laku. Ketiga unsur ini menjadi dasar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi yang pertama itu ada wadah atau kontur. Wadah adalah seluruh wilayah Indonesia beserta isi di dalamnya, seperti kekayaan alam, suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh walaupun terdiri dari banyak pulau dan memiliki keberagaman budaya. Oleh karena itu, seluruh rakyat harus menjaga keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Yang kedua itu isi atau konten. Isi merupakan cita-cita, tujuan nasional, dan aspirasi bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur ini menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa agar tercipta masyarakat yang adil, makmur, aman, dan sejahtera. Yang ketiga, tata laku atau konduk. Tata laku adalah sikap dan perilaku masyarakat sebagai hasil hubungan
antara wadah dan isi. Tata laku tercermin dalam kehidupan sehari-hari seperti menghargai perbedaan, menjaga persatuan, bekerja sama, dan memiliki rasa cinta tanah air. Oke, selanjutnya implementasi Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara dilakukan untuk menjaga persatuan dan ketahanan negara. Trigatra berfokus pada aspek ilmiah atau alamnya, yaitu kondisi geografis, kekayaan alam, dan kualitas penduduk Indonesia. Pancagatra berfokus pada aspek sosial, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Jadi, keduanya saling berkaitan dalam mendukung kemajuan dan kestabilan bangsa Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Laut bukan menjadi pemisah, tetapi penghubung antar pulau. Dengan memahami wawasan Nusantara, kita dapat menjaga kedaulatan wilayah demi Indonesia yang lebih kuat. Terima kasih.